Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan jangan lupa tetap jaga kesehatan di pandemi saat ini. Saya, Livia Onia Cesaria, mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Program Studi Broadcasting, akan memberikan tips berkomunikasi dengan lansia untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi antar pribadi yang dibimbing oleh Bapak Agus Firmansyah. Berkomunikasi dengan lansia memang gampang-gampang susah, apalagi lansia yang sudah mengalami masalah kesehatan. Tentunya kondisi fisik, emosional, dan sosial juga mempengaruhi efektivitas komunikasi yang dijalin. Usia yang tak lagi produktif memang membuat kondisi mental seseorang berubah. Lansia seringkali merasa sepi dan terasingkan sehingga jadi lebih mudah sensitif perasaannya. Karena itu, agak sulit untuk kita saat berkomunikasi dengan mereka. Pertama, pastikan suasana yang nyaman dan tidak berisik. Hindari melakukan percakapan di tengah-tengah suara bising atau berisik seperti kendaraan maupun televisi dan radio, karena mereka akan menjadi sulit untuk fokus berkomunikasi. Matikan televisi atau radio, atau paling tidak kecilkan volumenya. Bicaralah secara berhadap-hadapan sehingga orang tua dapat menangkap ekspresi wajah kita dan tidak terjadi kesalahpahaman. Yang kedua adalah bicara dengan suara sedikit lebih nyaring. Beberapa lansia mengalami masalah pendengaran karena fungsi pendengarannya sudah menurun. Tetap tenang dan berbicara dengan cara yang lembut dan tanpa basa-basi. Berbicaralah lebih nyaring jika perlu, tetapi tetap hindari berteriak. Pastikan pengucapannya jelas, hindari bergumam dan berbicara terlalu cepat. Fokus pada satu ide dan gunakan kalimat singkat serta sederhana. Jika mereka masih belum memahami apa yang kita katakan, cobalah untuk mengucapkannya secara berbeda dan menggunakan kata-kata yang berbeda. Yang ketiga, hindari memberi saran kecuali diminta. Biasanya lansia memberi nasihat dan meminta anak ataupun cucu mereka untuk mendengarkannya. Tapi sebaliknya, bila saat ini lansia yang diberi nasihat mungkin takkan berjalan dengan semestinya. Terkadang sulit bagi beberapa lansia untuk menerima nasihat atau saran dari anak ataupun anggota keluarga lainnya. Karena itu, memberikan saran sebaiknya dihindari kecuali kita yakin telah diminta. Biasanya lebih baik meminta pihak lain yang posisinya netral yang menjadi pemberi saran. Meski demikian, kita dapat memberikan dorongan dan dukungan tanpa memberikan nasihat. Yang keempat, terima perbedaan opini. Tak selamanya dalam satu keluarga ada satu kesepahaman. Karena itu, hormati pendapat orang lain. Dalam hal ini, jangan abaikan opini mereka yang berbeda dengan kita. Dengarkan semua opininya, bila memungkinkan cobalah untuk berkompromi ketika perlu mengambil sebuah keputusan. Di saat kita berkomunikasi dengan lansia, secara tidak langsung kita dapat mengurangi perasaan gelisah serta kecemasan yang mereka alami. Sekarang saya akan menjelaskan beberapa manfaat berkomunikasi dengan lansia. Yang pertama, menghilangkan rasa sepi. Lansia sering sekali merasa kesepian. Dengan adanya kita yang mengajak mereka untuk berkomunikasi atau mengobrol, akan menghilangkan sedikit rasa kesepian yang mereka hadapi. Kedua, menurunkan rasa cemas. Rasa cemas yang mereka alami bisa saja karena faktor perubahan psikososial karena merasakan proses transisi kehidupan dan kehilangan. Didorong dengan masalah psikososial yang mereka rasakan, maka rasa cemas, bingung, dan depresif akan mereka rasakan. Dengan adanya kita yang mengajak mereka berkomunikasi, akan bisa menurunkan rasa cemas yang sedang mereka hadapi. Mereka akan meluapkan semua rasa kecemasannya dan itu akan membuat mereka cukup merasa lega. Hanya dengarkan keluh kesah mereka dengan seksama itu sudah membantu mereka merasa lebih baik. Yang ketiga, mendapatkan pelajaran hidup. Waktu hidup mereka yang lebih lama puluhan tahun dari kita sudah dipastikan telah menghadapi berbagai masalah yang belum pernah kita hadapi. Banyak lansia akan menceritakan kisah masa lalu mereka kepada kita sebagai anak ataupun cucunya. Dari situ kita akan mendapatkan banyak pelajaran hidup yang bisa kita jadikan bekal untuk menghadapi kehidupan kita ke depannya. Sekian tips berkomunikasi dengan lansia yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat berguna untuk kalian semua. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa!